Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, langkah baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, jadi untuk malam ini diawali dari perkenalan soal RStudio itu sendiri dan juga dasar-dasarnya. Nah, yang pertama R. R itu merupakan bahasa pemrograman yang sekaligus juga disediakan sebagai perangkat lunak atau software yang digunakan untuk analisis statistik gitu ya. Ya nama R itu sendiri diambil dari inisial kedua pembuatnya, yaitu Ross Ihata dan juga Robert Gentleman. Nah, RStudio ini R ini bisa dibilang gratis ya karena di open source. Nah, karena open source itu maka di sini R ini memiliki cukup banyak komunitas-komunitas itu ya untuk membahas mengenai R itu sendiri. Kemudian RStudio itu merupakan program pengembangan dari R itu sendiri untuk memudahkan penggunanya gitu untuk menjalankan analisis statistiknya dengan menggunakan bahasa pemrograman R tentunya. Nah, dia RStudio ini lebih user friendly atau lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan R itu sendiri gitu ya. Tampilannya juga lebih enak untuk dilihat gitu. Oke, jendela pada RStudio. Oh ya, untuk selanjutnya akan lebih fokus pada RStudio karena pertama lebih user friendly itu tadi. Oke, jendela pada RStudio itu terdiri dari 4 ya. Dari 4 jendela, yaitu jendela script, kemudian jendela konsol, kemudian environment history, dan juga jendela tambahan. Tampilan ya kurang lebih seperti ini tampilan awalnya. Di mana yang di kiri atas ini merupakan jendela script. Selanjutnya yang di kiri bawah ini jendela konsol, yang di kanan atas ini jendela environment history, dan juga yang di bawah ini jendela tambahan. Oke, jendela script ini fungsinya untuk menuliskan kode, yang menuliskan sintaks atau perintah ya untuk dilakukan analisis statistiknya. Nah, hasil dari apabila kita mau menjalankan kodenya atau menjalankan perintahnya itu bisa pertama di ujung ya setelah menuliskan kode itu bisa kita klik run atau dengan di bold terlebih dahulu ya kita blok dulu kemudian baru diklik run atau di blok dulu kemudian ditekan CTRL plus enter. Nah, hasil dari kode atau analisis statistik yang dijalankan di jendela script ini akan ditampilkan di jendela konsol ini. Kecuali untuk grafik atau plot atau gambar itu akan ditampilkan di jendela tambahan ini di tab plot ini atau di tab viewer tergantung dari berat atau tidaknya file dari gambarnya itu.
Oke, kemudian untuk jendela environment history ini biasanya ya untuk environment ini menampilkan data-data yang sudah kita pernah upload ya atau pernah kita buat di RStudio. Kemudian di sini ada import dataset untuk mengimport data dari format lain. Kemudian ini untuk menghapus. Kemudian history ini untuk melihat fungsi-fungsi yang sudah dijalankan, yang baru saja dijalankan khususnya. Oke, kemudian di sini untuk jendela tambahan tadi, selain untuk menampilkan plot, di sini juga ada files. Di sini ini akan mendeteksi ya file yang kita miliki yang tersimpan di komputer kita. Kemudian ada jendela package di sini itu untuk menginstal ya, atau melihat informasi mengenai package. Package itu paket fungsi ya, paket fungsi atau perintah sesuai tema tertentu pada RStudio. Kemudian ini ada help untuk tentunya memudahkan kita apabila kita kebingungan dengan sintaks atau kode yang dibutuhkan. Ya, sementara viewer tadi fungsinya kurang lebih mirip dengan plot, tergantung dari datanya. Nah, di jendela plot ini untuk menyimpan gambarnya, kita bisa di sini klik export di sini. Nah, kemudian di sini di jendela di setiap pojok kanan atas dari jendela itu ada dua segi empat ya di sini ya. Yang pertama mungkin persegi panjang, yang kecil, dan ini persegi panjang yang lebih besar. Ini untuk memperbesar atau memperkecil, maximize atau minimize tab ini, jendela ini, jendela masing-masing ini ya. Oke, kemudian package tadi ya. Jadi dia kumpulan fungsi gitu ya untuk melakukan analisis statistik tertentu. Nah, seperti ini tampilan tab package itu. Di sini ada install untuk menginstal package yang kita butuhkan dan belum kita install. Kemudian di sini user library ini merupakan package yang sudah kita pernah install di RStudio kita. Oke, selanjutnya ya, langsung saja ke praktek secara langsungnya. Ya, ini yang disebut jendela script, kemudian ini jendela konsol, ini jendela environment history, dan ini jendela tambahannya. Untuk jendela script ini ini merupakan file-file atau lembar kerja yang masih aktif gitu di RStudio kita. Oke, pada dasarnya RStudio itu atau R itu kurang lebih mirip seperti Python mungkin ya, di mana kita harus mendeskripsikan fungsi atau variabel yang akan kita buat terlebih dahulu. Misalkan seperti ini ya, kita mau mendeskripsikan angka 1 pada misalkan variabel yang namanya A, seperti ini. Nah, untuk mendeskripsikan ini biasanya digunakan tanda panah seperti ini. Tanda panah ke arah dari nama variabel yang kita inginkan. Oke, misalkan 1 di sini ya. Nah, ini bisa di-run terlebih dahulu. Untuk menjalankannya atau merannya, di sini kita bisa meletakkan ya kursornya di ujung fungsi yang akan dijalankan, kemudian klik run di sini. Atau yang kedua bisa di blok terlebih dahulu seperti ini seluruhnya. Kemudian klik run di sini.
atau bisa juga diblok seluruhnya seperti ini, kemudian tekan Ctrl plus Enter secara bersamaan. Nah, untuk melihat hasilnya, kita menuliskan kembali nama variabelnya di sini, kemudian kita klik run lagi. Nah, maka akan muncul deskripsinya ya, yaitu 1 di sini. Ya, simpelnya seperti itu ya untuk menjalankan perintah pada RStudio. Nah, kemudian di sini selanjutnya mungkin ini ya, mendeskripsikan beberapa data gitu ya pada satu variabel tertentu. Oh ya, kemudian di sini ini ada sebuah tulisan atau argumen yang didahului dengan tanda pagar. Nah, tanda pagar di sini fungsinya adalah untuk menandai bahwa yang ada di belakang tanda pagar ini bukan merupakan perintah atau fungsi, melainkan ini merupakan argumen ya. Jadi apabila ini di run, ia tidak akan dianggap sebagai fungsi gitu ya. Di sini hanya sebagai argumen. Berbeda halnya apabila tidak menggunakan ini, maka ya ini akan error karena di sini akan dideskripsikan, akan dibaca sebagai sebuah fungsi gitu ya. Padahal itu bukan fungsi. Oke, misalkan di sini kita mau memiliki, kita punya variabel yang misalkan diberi nama kota. Nah, ini terdiri dari beberapa beberapa kata gitu ya, beberapa kota. Di sini untuk menyatukannya ke dalam satu tempat seperti ini, itu bisa digunakan C. C-nya C non kapital ya, tidak kapital. Kemudian buka kurung. Kemudian tanda kutip. Misalkan ada Jakarta. Bandung, Cirebon. Kemudian Semarang. Nah, ini supaya bisa diperbesar dan diperkecil ya dengan seperti ini. Bila dirasa tidak cukup, bisa diperbesar dan diperkecil. Ini juga bisa ditarik ke bawah seperti ini atau ke atas. Atau bisa juga dengan ini. Namun ini hanya vertikal ke bawah ya. Tidak bisa ke samping atau horizontal. Nah, kemudian di sini juga untuk mengakalnya supaya ini tidak terhalang gitu ya. Semuanya akan terlihat, ini bisa di enter saja setelah tanda koma. Pastikan setelah tanda koma di enter, maka ia akan melanjutkan di bawah dan dianggap sebagai fungsi yang masih sama gitu ya, masih tersambung sama yang atasnya. Oke, misalkan seperti ini bisa kita run terlebih dahulu. Oke, ini sudah dideskripsikan ya. Kemudian apabila mau dipanggil, ini kita bisa jalankan di run. Nah, maka hasilnya seperti ini kurang lebih.
Nah, selanjutnya ada variabel lagi, misalkan namanya jarak. Untuk menggabungkannya sama, kita menggunakan perintah C itu tadi. Kemudian buka kurung. Oke, anggaplah ada variabel bernama jarak ya seperti ini. Ini kita run terlebih dahulu. Ya, dan apabila dipanggil maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi untuk menampilkan apabila dideskripsikan dalam satu judul gitu ya, satu nama variabel, maka untuk memunculkan hasilnya kita perlu memanggilnya terlebih dahulu ya istilahnya, atau menjalankan ininya saja, nama dari variabelnya saja gitu ya. Oke, di sini ada jarak. Nah, di sini misalkan mengapa di sini yang pertama ini memerlukan kutip ya, tanda kutip di depan dan di belakangnya, sementara ini tidak ada kutip, karena untuk yang atas ini ia bukan merupakan variabel numerik ya, tapi akan dideskripsikan sebagai string, maka dari itu butuh tanda kutip di depan dan di belakangnya. Sementara untuk yang bawah ini karena dia numerik, maka itu tidak diperlukan. Nah, kemudian juga untuk penulisan ya, untuk penulisan di RStudio ini harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Kapital tidaknya, titik komanya itu karena akan sangat berpengaruh ya di sini ya. Misalkan yang ini, di sini kita deskripsikan kota dengan K-nya itu kapital. Maka ini muncul hasil ya. Namun apabila di sini kita tuliskan kota tapi K-nya tidak kapital, maka di sini akan error. Karena RStudio ini case sensitif ya. Jadi benar-benar penulisannya harus diperhatikan. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menggabungkan, misalkan kita punya lebih dari satu variabel, gimana caranya untuk menggabungkan menjadi satu gitu ya. Ini bisa kita lakukan di sini. Nah, itu bisa digunakan di sini. Caranya adalah dengan menuliskan huruf C sama seperti tadi. Dan di sini dimasukkan nama variabelnya. Nah, di sini tanpa
kutip ya seperti ini, tanpa kutip seperti ini karena ini merupakan sebuah variabel, beda dengan ini yang string satuan gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ya untuk penulisan kumpulan kata atau bisa dibilang kalimat mungkin ya. Untuk memisahkannya itu kita tidak bisa menggunakan spasi, namun di sini digantikan dengan underscore ya, supaya di sini itu dianggap masih satu kesatuan. Apabila ini digunakan spasi biasa, maka di sini akan error seperti ini. Oke, namun di sini untuk perintah dengan C ini hanya menggabungkan datanya gitu ya, lebih dari satu variabel ke dalam satu variabel, dan itu urut dari awal hingga akhir gitu ya, dari atas ke bawah. Seperti ini misalkan di sini kan ditampilkan terlebih dahulu Jakarta dulu. Nah, ini karena di sini ia akan memasukkan variabel kota dulu ke dalam kolomnya. Setelah itu, setelah habis, pindah ke yang kedua ini. Jadi ia akan dijadikan satu kolom gitu ya. Apabila menggabungkannya dengan C itu. Nah, di sini untuk merapikannya bisa digunakan data frame. Nah, di sini tinggal kita tuliskan perintahnya, data.frame. Selanjutnya nama variabelnya, seperti yang tadi dilakukan di atas. Hanya di sini C-nya diganti oleh data frame. Ya, ini J-nya kapital ya, untuk membedakan dari yang pertama ini. Oke, bisa di-run kembali. Ya, di sini untuk melihat apakah proses running atau menjalankan perintahnya sudah selesai atau belum, itu bisa dipastikan dengan ini ya. Bila sudah muncul eh, tanda panah seperti ini artinya sudah selesai. Atau di sini tidak ada tanda merah lingkaran di sini, maka artinya prosesnya sudah selesai. Nah, apabila kita menggunakan data frame, maka ia akan digabungkan, jadi menggabungkan kolom gitu ya, atau dalam kolom yang berbeda, bukan sekedar menggabungkan datanya gitu, tidak seperti yang tadi gitu. Jadi di sini akan dijadikan dua kolom yang berbeda, yaitu kota dan jarak tadi.
Oke, kemudian di sini kita juga bisa mengambil himpunan bagian ya, atau bagian kecil dari data. Oke, di sini misalkan kita mau mengambil data kota-kota yang tergolong jaraknya itu masih dekat dari data ini ya, dari dua data ini. Sorry, dari data ini. Nah, di sini kita misalkan deskripsikan dekat. Kemudian di sini kita gunakan perintah yang bernama subset, ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan himpunan bagian. Kemudian di sini kita tuliskan nama datanya. Ya, kita ambil yang J-nya kapital. Nah, selanjutnya di belakang datanya itu dimasukkan kriterianya. Misal yang tergolong dekat itu yang jaraknya kurang dari 100. Jarak pada ini ya, pada eh, variabel jarak dari Depok ini. Oke, ini kita run. Dan ini apabila di run maka ya seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mengurutkan data ya. Entah itu dari yang terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Mungkin karena data yang ini kebetulan sudah urut, kita bikin data baru saja. Misalkan nama datanya D. Ya, misalkan datanya seperti ini. Nah, maka di sini kan cukupnya sebelum belum terurut datanya. Maka di sini untuk mengurutkan itu bisa digunakan perintah sort. Kemudian di sini dimasukkan nama datanya yang mau diurutkan dan di run. Maka ini akan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian ada cara kedua untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu masih dengan sort tadi. Kemudian kita tuliskan di sini decreasing sama dengan false. Maka ia akan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Untuk mengurutkan sebaliknya dari terbesar ke terkecil masih digunakan fungsi yang sama yaitu sort.
Namun di sini yang membedakan adalah decreasingnya kita tuliskan true. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa di sini kita juga bisa mengganti nama kolom atau baris menyesuaikan. Ya, misalkan dari data yang ini tadi ya. Ya, ini kan nama kolomnya itu kota sama jarak. Di sini misalkan mau kita ganti menjadi kota asal dan juga jarak dalam kilometer. Seperti itu. Ya, di sini fungsi yang digunakan adalah karena ini datanya berbentuk vertikal, yang dikelompokkan berdasarkan kolom, maka di sini kita gunakan all names. Kemudian dimasukkan di sini nama datanya, nama variabelnya. Selanjutnya kita berikan tanda panah seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan C. Misalkan kemudian ini kita tuliskan kota asal. Kemudian ini jarak dalam kilometer. Oke, kemudian di sini bisa kita run. Dan selanjutnya apabila dipanggil, ya maka hasil sudah berubah ya. Jadi jarak kota asal dan juga jarak dalam kurung kilometer. Oke, di sini uh, deskripsi description fungsinya ya di sini perintah call names ini adalah untuk mengambil nama kolom dari yang ini, dari data ini. Nah, tanda panah ke sini, tanda panah ke arah dalam ini menunjukkan bahwa itu akan dideskripsikan sebagai yang kanan ini, yang di kanan dari tanda panah ini. Maka dari itu di sini ketika ini diambil call names atau kolom nama kolom dari data ini, maka di sini akan digantikan gitu ya. Karena ini sudah dipersiapkan dan ini untuk menggantinya gitu. Oke, kemudian di sini ya sebelum masuk ke import data ya, sedikit disinggung mengenai package. Ini adalah tab package pada jendela tambahan. Sini ada install, ada update. Install tentunya untuk mengunduh atau mendownload package yang akan kita gunakan. Kemudian update tentunya untuk mengupdate versinya.
Sebentar, maaf masih loading. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, di sini user library itu yang sudah diinstal oleh kita di RStudio kita. Sementara di sini ada sistem library itu yang secara default dari RStudio-nya sudah menginstal gitu. Nah, oke, di sini ada tanda checklist ya. Yang ini itu berarti package-nya sudah aktif gitu ya. Jadi sebelum menggunakan package kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mengklik centang di sini atau menuliskan codingannya gitu. Oke, untuk mengimport data di sini diperlukan package namanya readxl. Bisa diinstal terlebih dahulu. Ya, yang ini kemudian apabila ingin diinstal bisa klik di sini install. Oke, sebelum menggunakan package itu selain kita bisa mencentangnya di sini ya. Nah, bisa dicentang seperti ini atau di sini kita bisa menuliskan library kemudian nama package-nya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan di sini import dataset. Di sini tersedia dari teks atau Excel, SPSS, SAS, dan juga Stata. Nah, untuk import di sini bisa digunakan di sini from Excel. Ya, kemudian di sini kita bisa browse. Ya, ini bisa disesuaikan untuk datanya sudah saya kirimkan di grup dan juga sudah diupload di Google Drive. Silakan saya diakses. Ya, masih loading ya ini. Dan ini tampilannya gitu. Nah, ini data yang sudah terupload. Kami tampilkan kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita bisa sesuaikan namanya gitu ya. Bila ini tidak mau dengan nama ini bisa diganti. Kemudian di sini apabila datanya itu terpilih tidak satu sheet, di sini kita bisa pilih. Namun defaultnya adalah sheet pertama. Selanjutnya ya range di sini menyesuaikan. Nah, ini merupakan kode yang harus dijalankan apabila kita mengimport tidak dengan fungsi import dataset tadi. Oke, kalau sudah bisa diimport dan seperti ini tampilannya kurang lebih. Nah, ada cara lain juga untuk mengimport data ya, yaitu dengan di sini bisa dituliskan read. Nah, di sini ada pilihan bisa menyesuaikan
format datanya ada CSV, DCS, daily, list, Excel, XLS, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk Excel yang tadi kita bisa menggunakan data Excel yang ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya, sintaks yang digunakan. Bisa kita tuliskan saja, makanya seperti ini. Nah, atau di sini mungkin kan kita tidak nggak dapat gitu ya apabila kita menuliskan ini secara manual, maka di sini bisa digunakan file choose gitu ya. Yes. Untuk mencari lokasi data kita, pemutiran nanti akan muncul nah seperti ini. Kemudian di sini kita bisa klik. Nah, ini yang kemudian bisa kita copy untuk ditambahkan di sini. Hasilnya sama. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nanya Pak, Iya, silakan. berarti kalau kita mau ngimport data itu bisa pakai perintah ini, bisa juga pakai import data set tadi Pak ya? Iya, iya betul, bisa dengan dua cara itu. Salah satu saja pun bisa tuh, pakai import data set aja udah bisa lah gitu ya Pak ya? Bisa, bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Selanjutnya untuk membuat grafik atau plot. Ya, untuk membuat grafik tadi dengan menggunakan data yang tadi kita import tadi, di sini kita bisa tuliskan plot. Nah, di sini ada x, y, dan seterusnya. X, y di sini sebenarnya yang paling penting dituliskan adalah sumbu y-nya gitu ya. X, y di sini adalah yang mana yang mau dijadikan sumbu x dan mana yang mau dijadikan sumbu y. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini untuk sumbu y. Nah, hasilnya ditampilkan di plot ini. Nah, di sini apabila dituliskan hanya satu di sini, maka ini akan dianggap sebagai sumbu y, sedangkan sumbu x-nya akan disesuaikan sebagai indeks. Untuk menyimpannya, kita bisa lakukan di sini dengan export. Kemudian save as image. Ini bisa disesuaikan lokasinya mau di mana. Kemudian ya, dari sini bisa dipilih. Kemudian di sini formatnya mau apa bisa disesuaikan. Kemudian ukurannya juga bisa disesuaikan. Dan apakah akan menggunakan rasio yang sesuai menurut R studionya atau tidak. Kemudian di sini bisa dinamai sesuai keinginan, dan di sini bisa diklik save gitu ya untuk menyimpan. Untuk menyimpan juga bisa dari sini ya, ini bisa diklik zoom untuk melihat tampilan lebih besar. Ya, kemudian di sini bisa diklik kanan, kemudian save image as seperti itu ya, untuk membuat grafik sederhana. Nah, di sini ya, dicoba untuk yang dengan sumbu x-nya dimasukkan, misalkan sumbu x-nya di, maka hasilnya seperti ini, di mana ya sumbu x-nya adalah waktu terjadinya di yang kita sumbu y ini. Ya, kemudian di sini ada dolar di sini. Ini maksudnya adalah mengambil salah satu kolom atau data atau variabel yang ada di data regresi ini yang tersimpan di sini. Ini ya, yang tersimpan ini ada date, JKI, emas, dan kurs. Ya, sama seperti ini. Nah, jadi dolar ini fungsinya adalah untuk mengambil bagian gitu ya, dari data tertentu. Apabila kita tidak ingin menguploadnya semua ke RStudio. Oke, kemudian di sini kan untuk nama sumbu X dan sumbu Y-nya, ini kan masih menyesuaikan dari ini ya, dari yang ini sumbu X dan sumbu Y yang ini. Dan bahkan belum ada judulnya gitu ya, judul grafiknya seperti apa.
Ya, di sini kita bisa gunakan perintah yang sama ya. Seperti ini. Kemudian di sini bisa kita tambahkan ya, untuk menambahkan mengganti nama sumber dengan sumber Y supaya lebih enak dilihat gitu ya. Di sini bisa digunakan text lab sama dengan selanjutnya bisa dituliskan nama yang diinginkan ya. Misalkan tahun. Kemudian untuk sumbernya maka di sini bisa digunakan YLab. Ya, misalkan di sini adalah pergerakan JKI atau Jakarta Islamic Index. Kemudian bisa di run. Ya, maka di sini hasilnya berubah ya seperti ini. Tahun dan pergerakan ini yang awalnya adalah seperti ini gitu. Jadi supaya lebih enak dilihat. Kemudian untuk menambahkan judul, di sini kita bisa tuliskan main sama dengan misalkan adalah fluktuasi DKI, misalkan seperti ini. Maka apabila di run, ya akan muncul di sini ya judul grafiknya. Selanjutnya kita juga bisa mengatur tipe grafiknya. Ya, di sini untuk type, ya di sini untuk mengganti atau menyesuaikan tipe, ini kita bisa menggunakan di sini fungsi type. Nah, kemudian di sini bisa menyesuaikan seperti yang ada di sini. Ada P untuk points, kemudian ada L untuk tipe lines atau garis ya. Points ini titik, kemudian bold untuk keduanya, kemudian C untuk titik dan garis ya. Gabungan itu sama dengan O, kemudian F untuk fungsi tangga, kemudian H untuk histogram, kemudian N untuk uh, lot kosong gitu ya. Misalkan di sini akan dicoba untuk yang P. Ya, yang P seperti ini. Kemudian tadi kamu coba misalkan yang lain. Nah, akan seperti ini. Dan yang paling saya gunakan itu yang lain ya.
Nah, kemudian di sini misalkan yang B bisa dilihat ya seperti ini. Ya, ini apabila di zoom bisa dilihat lebih jelas. Ya, ini titik dengan garis tapi ya tidak terhubung ya, putus-putus. Jadi tidak saling timpa, berbeda dengan yang O. Di sini ya sama seperti B tadi, tapi yang membedakan adalah di sini garis dan titiknya itu bersentuhan. Oke. Kemudian di sini untuk N misalkan ya, yang cukup berbeda itu N, jadinya menampilkan grafik kosong seperti ini. Ya, untuk tipe lainnya mungkin bisa dicoba kemudian nantinya. Selanjutnya di sini kita bisa mengatur warna dari grafik. Ya, kalau di sini secara default kan hitam ya. Kita bisa mengatur warnanya. Misalkan ya di sini mau diberi warna emas misalkan ya. Ini tinggal kita tuliskan saja oh sama dengan, jangan lupa gunakan tanda kutip dua. Kemudian di sini kita tuliskan saja kok. Ya, maka hasilnya seperti ini. Ya, untuk pemberian warna di sini inisial warnanya bisa disesuaikan ya, dengan bahasa Inggris tentunya dijelaskan di sini. Ya, misalkan di sini diganti dengan blue ya, maka akan muncul seperti ini. Seperti ini bisa disesuaikan saja untuk pemilihan warnanya. Selanjutnya misalkan di sini di sini kan nih untuk plot yang ini kita hanya membuat satu grafik gitu ya, satu plot dalam satu bekerja ini. Nah, gimana caranya membuat ini dari satu? Kita bisa menggunakan di sini. Ya, di sini kita gunakan part. Pertama-tama kita deskripsikan ya.
ME Pro sama dengan C 2,2. Misalkan 2,2 itu untuk membuat dua baris dan dua kolom gitu ya. Untuk MS Flow atau MF Call ini di sini bisa salah satu ya antara MS Flow atau MF Call. Ini hanya menyesuaikan urutan pembuatan grafiknya saja. Misalkan di seperti ini, mungkin ini bisa kita copy paste saja. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, untuk MF Pro dia mengikuti pergerakannya mengikuti baris ya. Artinya dia dari kiri ke kanan terlebih dahulu, bukan ke bawah terlebih dahulu. Seperti ini. Membuat lebih dari satu grafik pada lembar kerja. Ini bisa menyesuaikan ya. Apabila kita mau 6 grafik, ini bisa 3 kali 3, 2,3 gitu ya. Ini bisa menyesuaikan tadi. Oke, itu ada satu file data lagi. Bisa di-download terlebih dahulu. Kalau itu akan digunakan untuk yang ini kemudian. Oke, apabila yang ini tadi adalah membuat dua grafik, dua atau lebih grafik dalam satu lembar kerja, maka kali ini adalah membuat menggabungkan dua atau lebih log atau grafik ya pada satu gambar. Oke, di sini data yang digunakan itu data yang baru saja saya kirimkan itu bisa di download, bisa di import terlebih dahulu, lalu di download.
kalau datanya seperti ini ya, data ekspor tahun bulan Januari sampai Desember tahun 2013 dan 14. Datanya kurang lebih seperti ini. Caranya adalah di sini misalkan pertama kita akan membuat plot terlebih dahulu untuk pengamatan data ekspor, kemudian di sini sumbu X-nya adalah bulan, kemudian sumbu Y-nya misalkan untuk yang tahun 2013. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini ya, biar lengkap. Nah, ini baru satu, kemudian di sini untuk menambahkannya itu bisa kita tuliskan di sini line. Kemudian kita masukkan langsung datanya saja yang mau diplot, yaitu untuk sumbu Y-nya. Ya, maka ia akan muncul seperti ini, dihubungkan seperti ini. Namun yang perlu diingat adalah untuk menggabungkan grafik seperti ini tentunya dengan syarat interval datanya itu kurang lebih sama ya, tidak atau tidak berbeda jauh. Jadi datanya yang seperti ini kurang lebih kalau ribuan ribuan semua, kalau ratusan ratusan, atau puluhan puluhan gitu ya. Tidak seperti ini yang ada ratusan, ada puluhan, bahkan ada ribuan itu kan tidak akan muncul. Bukan tidak muncul tapi tidak terlihat gitu karena tentangnya di sini yang terlalu jauh ya. Dan kemudian dari sini juga kita bisa menambahkan legend. Oke, sebelumnya di sini kita perlu menghilangkan terlebih dahulu ya salah satu kolom. Di sini akan dihilangkan kolom bulan. Dan itu akan dibuat seperti ini ya. Nah, di sini adalah data ekspor, mengambil data data ekspor diambil yang pertama dari kiri, hilangkan ya. Oke, di sini untuk menambahkan legend menggunakan perintah legend seperti ini. Kemudian misal ini lokasinya ya, bisa di top left, di kiri atas, atau top right atau bottom, bisa disesuaikan. Nah, di sini akan dicontohkan di misalkan di top left, kemudian nama kolomnya yang ini data ini, kemudian di sini mau disesuaikan warnanya, misalkan kalau sama dengan
C, blue, dan red. Oh ya, ada yang kelewat. Nah, di sini kemudian ada CX-nya, kita tuliskan 0,8. Ini untuk ketebalan ya, ketebalan dan juga uh, warna. Seperti ini. Ya, kemudian untuk ini ya, fungsi tanda tanya ini kemudian belakangnya ada nama sintaksnya itu untuk melangkah ke halaman help ya, di sini. Oke, kemudian di sini ada cara lain ya, untuk membuat grafik atau plot sesuai kebutuhan. Misalkan di sini ada box plot. Perintahnya kurang lebih tinggal dituliskan saja box plot seperti ini, kemudian diletakkan atau dituliskan saja apa yang mau diplot ya. Misalkan di sini data regresi tadi, misalkan emas, emas, kemudian pewarnaannya, misalkan kalau nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya sama ya, untuk memberi nama judul grafik ini bisa disesuaikan sama dengan plot biasa. Nah, di sini ada nilai tengah ke kuartil 2, kuartil pertama, kuartil 3, kemudian ini ada nilai maksimum, nilai minimum, dan apabila ada biasanya berupa lingkaran ya, atau berupa titik di luar, itu menandakan bahwa itu merupakan outlier ya, atau pencilan. Namun karena di sini tidak ada, maka ya, tidak nampak. Selanjutnya bisa juga dibuat bar plot yang digunakan ini adalah bar plot ya, fungsinya. Misalkan seperti ini.
Kemudian bisa juga kita buat program, perintahnya adalah seperti ini, KIST, kemudian dituliskan saja um, nama variabel atau ya variabel yang mau kita plot seperti ini misalkan. Ya, perbedaannya histogram dan barcode ini agak cuma sedikit ya. Dimana kalau histogram itu dia lebih melihat frekuensinya pada setiap rentang nilai, sementara kalau barcode ini masih berupa ya, fokus ke nilainya gitu. Kemudian juga bisa dibuat pie chart atau diagram lingkaran. Perintahnya di sini adalah pie. Selanjutnya bisa dimasukkan variabel yang diinginkan. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ada oh ya, mungkin sebelumnya sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin yang sudah dulu ya. Oke, selanjutnya ada membuat visualisasi atau gambar tadi dengan menggunakan package ggplot 2. Yang bisa apabila belum diinstal bisa diinstal dulu ya di sini ya. Ggplot 2 yang ini bisa diklik kemudian install. Apabila sudah, bisa dipanggil terlebih dahulu dengan centangnya di sini atau menuliskan di sini. Ya, bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya ini untuk datanya di sini saya akan buat data sendiri. Oke, misalkan seperti ini ya.
Misalkan seperti ini, bisa kita rak terlebih dahulu. Dan untuk visualisasi dengan ggplot2 ini, pertama kita harus membuat kanvasnya terlebih dahulu ya. Misalkan di sini kita deskripsikan sebagai gambar. Perintah yang digunakan di sini adalah ggplot. Ini kita satukan dalam satu buah data frame. Kemudian di sini saya gunakan ya, AS ya di sini atau aesthetic mapping. Di sini kita deskripsikan sumbu X-nya apa, yaitu misalkan tempat wisata. Selanjutnya sumbu Y-nya misalkan adalah jumlah pengunjung. Kemudian di sini untuk pewarnaannya itu mau dibedakan berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan tempat wisata. Saran terlebih dahulu. Selanjutnya ini bisa dipanggil. Ya, maka akan ya, muncul waktu kosong seperti ini. Ya, kanvas ya. Kemudian di sini untuk menambahkan gambarnya gitu ya. Ini kita bisa tuliskan di sini. Dan mungkin biar membedakan kita tuliskan gambar satu. Kemudian di sini gambar tambah film underscore bar. Kalau ini sebenarnya menyesuaikan ya. Bisa line, bisa bar, bisa yang lainnya atau polygon. Ini karena kebetulan yang diingin sesuai ada bar maka digunakan bar. Kemudian di sini lebarnya adalah satu. Kemudian untuk startnya akan digunakan identity saja. Kemudian bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Jadi description di sini ya, yang X tempat wisata, kemudian Y-nya jumlah pengunjung, kemudian fill pewarnanya itu berdasarkan apa? Itu di sini berdasarkan tempat wisata. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengganti atau menambahkan judul ya.
Menambahkan judul gambar di sini bisa digunakan menggunakan gambar dua plus GG title. Misalkan seperti ini. Ya, maka ya kurang lebih seperti ini. Untuk mengganti nama sumbu X dan sumbu Y juga prosesnya sama. Ya, di sini yang diubah adalah XLab dan juga ya sama seperti ketika di part biasa tadi. Ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk membuat grafik atau plot atau visualisasi data namun dengan menggunakan package ggplot2. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu?
Mau nanya sedikit Pak. Iya, silakan. Tadi kan ada di atas data yang fungsiku koma satu tuh, maksudnya gimana tuh Pak? Yang paling sebelum menambahkan gambar ini Pak, di atas lagi Pak, lagi Pak, lagi Pak. Nah ini Pak, data ekspor ini Pak. Ya, ini untuk menghilangkan kolom pertama dari sebelah kiri. Menghilangkan kolom pertama dari sebelah kiri Pak. Iya. Nah, dari data ekspor gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau kita mau menghilangkan kolom pertama atau berapapun pakai nah ini Pak ya, minus ini Pak. Iya. Satu. Tergantung lokasi, tergantung data atau berapa yang mau dihilangkan. Nah, ini kalau enggak, kalau misalnya salah diperbaiki Pak ya. Berarti ini kan ada variabel dat gitu Pak ya. Gimana? Ini berarti kalau kita membacanya ini ada variabel bernama dat gitu loh Pak ya. Iya, Bukan Pak ya. ini dideskripsikan gitu ya. Jadi yang ini, hasil dari ini itu nanti disimpan sebagai yang ini. Variabel dat gitu Pak ya. Iya. Dan berarti data ekspor yang dihilangkan yang pertamanya itu jadi dat gitu Pak ya. Bacanya gitu Pak. Iya kan, awalnya seperti ini. Ada 3 variabel. Nah, kemudian yang ini dihilangkan satu yang paling kiri. Hmm, iya Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Apakah ada lagi? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk ini saya cukupkan terlebih dahulu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.